Halo warga, gimana nih kabarnya? Makasih loh udah nonton video ini dan selamat datang di Di video kali ini kita bakalan membahas tentang kampung unik dan mistis yang ada di Indonesia. Nah, apakah itu? Jawabannya ada di video kali ini nih. Makanya ya, tonton dah video ini ya sampai habis gitu. Ini kan kita kan udah membuat video ini ya dengan semangat, dengan senang hati, dan dengan semangat. Kampung yang akan kita bahas kali ini bernama Kampung Kasuran maksudnya, mohon maaf ya, Kasuran. Nah, di dusun ini terdapat satu mitos yang begitu terkenal. Nah, menurut warga nih, menurut warga siapa? Ya, warga Kasuran itu sendiri. Kata warga nih, warga itu akan sakit jika tidur di atas kasur kapuk atau kasur yang berbahan dasar kapuk. Dan cerita atau mitos ini sudah menjadi turun-temurun nih. Dan sampai sekarang juga masih dipercayai oleh warga Kasuran dan warga sekitar. Jadi nih ya, munculnya mitos ini berawal pada zaman dahulu kala. Nah, dikisahkan nih, Sunan Kalijaga pernah berdakwah di kampung Kasuran ini. Dan waktu Sunan Kalijaga ini istirahat ya, terus tidur nih di atas kasur kapuk, tiba-tiba nih badan Sunan Kalijaga ini sakit. Dan beliau kan otomatis akan mengecek nih, ini tuh kasur apa gitu ya kan? Nah, terus nih pas beliau mengecek, di bawah kasur kapuk ini terdapat ular yang cukup besar. Dan muncullah larangan atau pantangan untuk warga Kasuran tidur di atas kasur kapuk. Semua ini gara-gara kamu. Kasur, kapuk. Dan tahu nggak sih, ternyata kejadian yang pernah menimpa Sunan Kalijaga ini ternyata juga pernah menimpa beberapa warga Kasuran itu sendiri loh. Peristiwa pertama ini dialami oleh bapak-bapak nih. Jadi nih, bapak-bapak ini ya, kita sebut saja namanya Pak, siapa ya? Pak Joko. Oh ya, mohon maaf ya Pak Joko ya, ini namanya saya ambil dulu. Berhubung Pak Joko ini kan orangnya baik gitu ya. Jadi nih, Pak Joko berserta seluruh keluarganya yang tercinta, ini tuh lagi pulang kampung alias mudik ke kampung Kasuran. Dan ternyata tahu nggak sih, Pak Joko ini terlalu pintar. Pak Joko ini membawa kasur kapuk. Untuk apa? Untuk tidur. Dan apa yang terjadi pemirsa? Pintar sekali. Pak Joko ini mengalami sakit. Ternyata sakitnya itu nggak cuma Pak Joko aja nih, tapi tuh ini sekeluarganya itu sakit. Dan setelah dicek nih, ternyata di kamarnya itu ya, di atas kasur kapuknya itu terdapat ular yang cukup besar. Kita bikin romantis. Melihat kejadian kayak gitu tuh, ya bisa dibilang kejadian mistis ya. Mistis banget kali ya itu ya. Kan aneh ya, gara-gara kasur kapuk itu keluarga ya, sekeluarga loh itu jadi sakit. Lah terus di atas kasur kapuknya ada ular besar. Ya itu mah kalau misalnya di atas apa namanya kasurnya tuh ada uang ya, kan kita enak gitu ya. Lah ini ada apa namanya ular gitu kan. Kan kita ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedep gitu kan. Nah, terus tuh sama Pak Joko nih, kasur itu dipindah nih ke luar kampung, ditaruh nih ke keluarganya yang di apa namanya tuh, luar kampung Kasuran itu. Dan apa yang terjadi? Pak Joko sekeluarga kembali sehat. Nah, kejadian yang kedua ini dialami oleh Bu Rukiah. Nah, Bu Rukiah ini adalah seorang sinden dan warga asli kampung Kasuran ini. Pada suatu ketika nih, dikisahkan Bu Rukiah ini membeli kasur dari pedagang keliling. Itu apa namanya? Pedagang kasur keliling maksudnya. Nah, mungkin ya si pedagang keliling itu bicara kayak gini nih. Permisi, ini ada kasur empuk dengan halus. Di dalamnya tidak ada mengandung apa namanya partikel-partikel kapuk. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ini aku jadi ada print Kak, ini bagus banget ya, aku coba ke tangan Kakak ya, tuh. Dan apa yang terjadi? Pintar sekali. Bu Rukiah membeli kasur itu. Dan apa yang terjadi? Bu Rukiah sakit. Jadi katanya ini ya, Bu Rukiah ini sakit selama 1 tahun.
Dan Bu Rukyah ini sudah melakukan berbagai macam pengobatan ke dokter, ke rumah sakit gitu. Tapi kata dokternya itu juga Bu Rukyah ini ya nggak mengalami sakit-sakit yang aneh-aneh gitu. Tapi kenapa gitu bisa ya Bu Rukyah ya sakit itu sampai 1 tahun gitu? Ya entahlah. Tahu nggak sih ternyata Bu Rukyah ini ya itu kan dulu kan pernah nih beli kasur kan ke pedagang keliling kasur itu, dan ternyata di dalam kasurnya ini mengandung partikel-partikel kecil kapuk tuh. Dan kan otomatis ketahuan nih kalau misalnya di dalam kasurnya itu ada kasur kapuk ya, terus kasur itu dibuang ya kali udah ketahuan tapi masih disimpan. Setelah dibuang nih, selang 1 minggu, Bu Rukyah ini ternyata ya sehat lagi. Terus Bu Rukyah bisa menyindan lagi dengan suaranya yang merdu. Dia tak perlu sayang, opo kowe eling aku. Biyen sing kok tinggalan kok ngersake. Kowe ninggal aku. Tapi nih ya, kata warga nih, warga siapa? Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tinggal di kampung Kasuran. Ini tuh Bu Rukyah ya, katanya sekarang udah meninggal. Tapi meninggalnya ini bukan perkara kasur lagi gitu. Tapi Bu Rukyah ini meninggal karena kecelakaan. Warga, mohon maaf ini ya, kalau dari tadi nih suara kita ngomong nih, ini cempreng banget ini suara ya. Ini pantesan ya dulu nih ya, mau cerita juga nih. Dulu aku tuh pernah ikutan ini, audisi Indonesia Mencari Bakat ini 2 kali malahan pernah ikutan tuh. Tapi ini gak pernah lolos gitu kan. Padahal mah dulu kalau nyanyi pede banget tuh kan. Ternyata nih ya baru sadar kalau suara kita ini ternyata cempreng banget ini ya. Ya mohon maaf gitu, suara kita nggak semerdu suaranya Ariel Noah. Buat teman-teman semua nih alias warga-warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan lupa ya buat di subscribe, terus di like tuh. Ya syukur-syukur itu ya di komen gitu. Syukur-syukur lagi nih ya di share gitu ya. Kenapa begitu? Karena ini adalah channel baru. Ini subscribernya itu masih 0,000000.